Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Romel Tea Media. Ini akunnya cukup lama, sejak saya bikin email Gmail dan bikin blog. Ya, bikin blog menggunakan email Gmail. Saya juga bikin YouTube. Nah, waktu itu YouTube-nya asal bikin dan video-videonya juga asal isi aja. Asal isi ada punya video pakai HP jadul, masih ingat pakai Sony Ericsson gitu apa namanya ya? Sony Ericsson kalau nggak salah, itu Anda bisa cek video-video saya yang awal-awal gitu tahun berapa ya? Mungkin sebelum tahun 2000. Oh enggak, 2000-an. Tahun 2000-an ke sini lah ya. Sejak tahun 2000-an. Jadi sudah 40 tahun. Betul? Ya. Ya 2000, oh enggak 2020, 20 tahun. 40 sih. Nah, saya baru mulai berniat serius bikin konten video itu sejak saya dengan teman-teman membuat media bisnis dan komunikasi multimedia Katalisnet. Anda bisa cek websitenya katalisnet.com, kanal YouTube-nya juga bernama Katalisnet. Itu media bisnis dan komunikasi multimedia, di antaranya adalah jasa pembuatan podcast. Baik podcast audio maupun podcast video yang kita sebut podcast, video podcast. Nah, ketika bikin Katalisnet sebagai media bisnis dan komunikasi multimedia, yaitu suara sepeda motor, balap liar di GBLA yang dibiarkan saja sama polisi, anak polisi meureun lah, atau anak pejabat gitu, sehingga polisi nggak berani menindaknya, dibiarin aja tuh udah lama. Nah, jadi ketika Katalisnet berdiri, saya harus bikin banyak sampel podcast, sampel video, sampel podcast, sampel video. Aktornya saya lah. Ada wawancara, ada monolog, kebanyakan monolog. Sehingga ditawarkan ke klien untuk sampel-sampel, begitu. Nah, sejak saya mulai berniat serius bikin konten video untuk kanal YouTube sendiri, untuk kanal YouTube Katalisnet tentu saja dengan tim. Nah, saya juga berniat bikin sendiri. Menyeriuskan kanal YouTube Romel Tea Media ini. Tadinya sih namanya ASM Romli saja sesuai dengan nama email. Kemudian saya bikin channel Romel Tea Media dan akun pribadi itu saya ubah menjadi akun akun yang asal gitu diubah menjadi akun bisnis. Akun bisnis namanya. Nama kanal lah, nama channel. Nama channel Romel Tea Media. Nah, dalam 2 minggu terakhir ini saya sibuk menata studio mini ini. Ini ruang kerja sebetulnya, kamar depan. Makanya berisik banget. Bukan studio. Pintu terbuka, jendela terbuka. Ya, jendela terbuka, kiri kanan, depan. Penerangannya penerangan kamar biasa. Ada kipas angin. Ngegeleber dari atas sana, ngebentur tembok, kemudian dia balik keluar untuk mengusir asap yang biasa saya keluarkan dari mulut. Anda tahu maksudnya. Nah, dalam 2 minggu terakhir ini saya coba tata, saya coba ubah, saya sulap di studio kamar kerja ini menjadi studio. Jadi saya bikin podcast di sini, saya siaran radio juga di sini, saya juga penyiar di RKSB Maja FM. Anda bisa cek di rksbmajafm.com. Nerima tamu di sini, diskusi di sini, rapat di sini. Ya ini ruang kerja. Karena saya work at home. Kalau orang lain baru WFH, masa pandemi, saya beberapa tahun sebelumnya, sejak 2012, kalau tidak salah, 2016, 2015 deh. Sejak 2015, sejak 5-6 tahun yang lalu, saya sudah bekerja di rumah, work at home, bukan from home, at home. Kalau work at home itu artinya memang kerjanya di rumah gitu. Kalau work from home, dia punya kantor, punya perusahaan, kerja di perusahaan, di sebuah perusahaan yang ada kantornya, biasanya ngantor, kemudian harus kerja dari rumah. Nah, jadi itu bedanya work at home dengan work from home. Nah, ketika saya work at home ini, saya coba sekarang menseriuskan kanal YouTube Romel Tea Media, membuat konten-konten
Dan untuk konten insya Allah ya tidak akan kekurangan karena sudah banyak konten berupa teks, tulisan yang saya posting di romeltea.com. Nah, itu sudah lama, 2009 kalau tidak salah, dan alhamdulillah sudah menghasilkan. Itu pun salah satu saya work at home, sudah menghasilkan, jadi saya gajiannya dari AdSense, dari Google, tapi dari website, bukan dari YouTube. Orang-orang kan dari YouTube, YouTuber. Kalau saya blogger. Nah, Anda yang bukan public figure, bukan artis, bukan seleb gitu, kalau pengen dapat duit dari Google, YouTube mah agak susah ya, lama lah. Kecuali Anda luar biasa banget, Anda unik banget, Anda viral gitu. Kalau artis mah kan gampang ya, ngomong non way atau isinya juga apa adanya juga pada ditonton lah, pada subscribe, pada subrek. Nah, Anda yang bukan artis, bukan seleb seperti saya, sebagai orang biasa, nyari uang di internet itu salah satunya yang paling mudah itu adalah blogger, bikin blog. Berbagi pengalaman, nulis segala macam yang kira-kira bermanfaat, kira-kira dicari orang, tulis di sana. Oke, kembali ke tema. Temanya video ini nggak ada tema sebetulnya. Saya hanya ingin, ini temanya sebetulnya ini, yang sesuai dengan judul, posisi kamera pada saat kita syuting, bikin video untuk YouTube, itu sebaiknya di mana? Di depan atau di samping? Di belakang nggak mungkin. Ya, kecuali tutorial unboxing. Kalau unboxing kan biasanya kameranya di belakang gitu ya. Kemudian unboxing sehingga ketika buka dus apa kelihatan gitu ya. Nah, pertanyaan saya bagi para senior, bagi para content creator senior di YouTube, posisi kamera ini bagusnya di samping. Saya ini di samping nih. Jadi di meja, ini samping, di sudut meja sebelah kiri ini. Kameranya, ini kamera, ini. Nah, ini kameranya di sini. Nah, baiknya posisi kamera itu di samping apa di depan? Maksud samping itu samping depan ya, bukan samping di sini. Ya, kalau di samping kan pipi kita yang kena. Nah, bagusnya di samping apa di depan? Mayoritas saya tonton sih, mayoritas yang saya tonton video-video konten video yang monolog seperti saya ini, yang solo gitu, kayak podcast solo, ya di depan, ngomong ke kameranya di depan gitu ya. Nah, kalau saya milih di samping. Alasannya apa? Alasannya sih biar nggak terlalu deket aja muka saya ke kamera. Ya, kurang pede betul. Kurang percaya diri. Karena kurang pede aja saya kalau terlalu deket kamera gitu di depan gitu, close up gitu, nggak pede saya. Maka agak jauh dikit deh. Nah, maka ketika Zoom meeting, ketika webinar, ketika rapat online, juga saya pilih kamera agak jauh. Bahkan produk pertama saya, video pertama saya bersama Catalystnet, tentang apa ya, tentang SEO kalau tidak salah, bisa dicek di Catalystnet, itu agak jauh kameranya. Ya, kalau kamera sekarang ini kan hanya di depan meja nih, nempel di sudut ini nih, meja sebelah kiri. Tripodnya nempel, kameranya setinggi kamera kamera apa? Setinggi kamera laptop. Nah, ini laptopnya nih tinggi kamera laptop. Nah, kemudian saya kasih di samping. Jadi sejak awal saya minta kamera di samping. Anda bisa cek video-video sebelumnya juga, kalau tidak salah semuanya deh dari samping, kecuali di syuting sama orang lain. Ya, maksudnya sama orang lain tuh nggak sengaja bikin konten gitu. Nah, ketika pelatihan, ketika apa, ada video, itu kan berbagai sudut. Nah, pertanyaan saya kembali lagi kepada para konten kreator, para YouTuber senior, kamera kita pada saat bikin video YouTube seperti sekarang ini, seperti ini, bagusnya di samping apa di depan? Ya, nih kalau di depan kayak gini, aku tutup ya, sorry. Ya, ini kan menyamping begini. Ya, menyamping. Ini saya ngeliat kamera nih. Ini menyamping dan sekarang saya melihat laptop yang ada di depan saya. Ini ketika saya baca laptop misalnya ya, baca layar laptop, ya kayak begini posisinya. Ini tepat di depan saya. Jadi mikrofon, ini laptop di depan. Kelihatan nggak? Nah, ini laptop nih. Nah, jadi laptop pun jadinya di samping. Kembali pertanyaan saya. Bagusnya kamera di samping apa di depan ya? Nah, salah satu saya cari, nggak nemu. Sengaja nyari posisi kamera saat syuting gitu, nggak nemu ya. Syuting, nggak nemu. Tapi tanpa sengaja, saya menemukan seorang vlogger, seorang YouTuber membicarakan soal posisi kamera. Dia bilang ada baiknya posisi kamera di samping.
Supaya apa? Supaya sudut ruangan kita terlihat. Nah, ini sudut ruangan. Nah, katanya posisi kamera di samping, sebaiknya di samping supaya sudut ruangan terlihat, supaya mengesankan, tujuannya mengesankan kepada penonton bahwa ruangan kita luas. Ruangan kita mungkin 3 kali 3 meter. Saya 2,5 kali 3 meter ruangan ini. Kenapa kamera harus di samping? Supaya sudutnya terlihat, background kita sudut terlihat, dan ada kesan ruangannya luas. Nah, itu pendapat dia. Saya setuju sih sejauh ini dengan dia. Dan coba kembali saya bertanya kepada para YouTuber, termasuk penonton tentu saja, Anda yang menonton video ini, enaknya nonton video itu kameranya di samping apa yang kameranya di samping apa yang di depan? Yang close up gitu di depan gitu. Nah, kalau saya di samping. Silakan kita diskusi sebaiknya posisi kamera saat kita bikin video untuk YouTube dan lain-lain. Saat menoloh lah podcasting versi video begitu. Video podcast bagusnya kamera itu di samping apa di depan. Satu lagi, sebaiknya berdiri apa duduk? Memang kondisional, tergantung sikon, tergantung kebutuhan. Tapi umumnya bagusnya tuh duduk, nyantai begini, ya. Apa berdiri? Ya, kalau berdiri kan kameranya juga tripodnya harus full. Ya, minimal tripod yang 2 meter kan. Harus full. Kalau saya tripodnya 1,5 meter aja, kurang tinggi. Nah, jadi satu, posisi kamera baiknya di samping apa di depan. Yang kedua, postur kita, posisi tubuh kita, sebaiknya duduk atau berdiri. Memang kondisional, tapi umumnya bagusnya enaknya nonton yang sambil duduk apa sambil berdiri. Nah, demikian tentang teknik syuting gitu ya, teknik vlogging gitu, posisi kamera dan posisi badan, posisi tubuh. Jadi judulnya adalah posisi kamera dan postur saat syuting video. Demikian, saya Romel Thea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.